Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lihana Ardita Aprilia dari kelas 3D, Prodi PGSD, mata kuliah Sejarah Nasional dan Dunia. Di sini saya akan menceritakan tentang kisah Pangeran Diponegoro. Diponegoro lahir di Yogyakarta pada tanggal 11 November 1785. Dari ibu yang merupakan seorang silir bernama R.A. Mangkarawati dari Pacitan dan ayah bernama Gusti Raden Mas Suraja yang kemudian hari bertahta menjadi Mangkubuwono III. Pangeran Diponegoro dilahirkan bernama Bendoro Raden Mas Mustahar, kemudian diubah menjadi Bendoro Raden Mas Antawiryo. Nama Islamnya adalah Ngabdul Kamin. Setelah ayahnya naik tahta, Bendoro Raden Mas Antawiryo diwisuda sebagai pangeran dengan nama Bendoro Pangeran Haryo Diponegoro, yang biasa dikenal dengan nama Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro pernah memimpin perang besar di Pulau Jawa yang dikenal Perang Diponegoro. Perang Diponegoro terjadi pada tahun 1825 sampai 1830. Perang Diponegoro merupakan salah satu perang terbesar yang pernah dialami oleh Belanda selama masa penduduknya di Nusantara. Perperangan ini terjadi menyeluruh di antara wilayah Jawa sehingga disebut Perang Jawa. Belanda kala itu memasang patok di tanah milik Diponegoro di Desa Tegarejo untuk pembangunan jalan yang diusulkan oleh Pati Durajo yang menjadi kaki tangan Belanda. Diponegoro melakukan penolakan pembangunan jalan itu secara terang-terangan. Rakyat mendukung hal tersebut. Hal inilah yang awal mula terjadinya perperangan. Penyerangan di Tegarajo memulai perang Diponegoro yang berlangsung selama 5 tahun. Pangeran Diponegoro memimpin masyarakat Jawa dari kalangan petani hingga golongan priai yang menyumbangkan uang dan barang-barang berharga lainnya sebagai dana perang. Dengan semangat, satu muk batu senyari bumi ditohi tekana pati, yang artinya sejari kepala sejengkal tangan dibela sampai mati, sebanyak 15 sampai 19 pangeran bergabung dengan Pangeran Diponegoro. Menyingkir dari Desa Tegarejo, Pangeran Diponegoro pergi membuat barisan perlawanan terhadap Belanda yang bermarkas di Goa Selor. Langkah-langkah tersebut sesuai dengan nasihat pamannya, yaitu Pangeran Mangkubumi. Beberapa cara Belanda lakukan untuk menangkap Pangeran Diponegoro dan pasukannya. Taktik sayembara pun dilakukan oleh Belanda. Barang siapa yang bisa menangkap atau membunuh Pangeran Diponegoro akan diberikan hadiah sangat besar, yaitu 20.000 gulden. Rakyat yang beradu di pihak Diponegoro tidak goyah dengan tawaran orang tersebut. Tidak ada satupun yang memberikan tahu keberadaan Pangeran Diponegoro kala itu. Dinilai tidak berhasil. Pada tanggal 28 Maret 1830, Belanda mengambil cara licik, yaitu mengundang Diponegoro ke Magelang untuk berunding. Saat itu Belanda menjamin apabila tidak ada kesepakatan, maka Diponegoro bisa kembali ke tempatnya yang aman. Dengan pribadi jujur dan hati bersih, Diponegoro setuju dengan tawaran baik Belanda. Sayang, undangan itu ternyata hanya akal busuk Belanda untuk menangkapnya.
Setelah Belanda berhasil menangkap pada tanggal 20 April 1830, Pangeran Diponegoro diasingkan ke Madura, tidak sendirian, bersama Raden Ayu Ratnaningsih, Tumenggung Diposoni, dan istri serta para pengikutnya. Setelah sampai, Pangeran Diponegoro dan rombongannya langsung ditawan ke Banteng Amsterdam. Selanjutnya, Pangeran Diponegoro kembali dipindahkan Belanda, kali ini ke Makassar, selama 25 tahun. Pangeran Diponegoro hidup di Benteng Rotterdam, Makassar, hingga 8 Januari 1855, Pangeran Diponegoro meninggal dan dimakamkan di kota pengasingan terakhirnya. Banyak sekali hal yang kita pelajari dari kisah tersebut. Pangeran Diponegoro merupakan pribadi yang jujur dan sangat gigih dalam memperjuangkan kepentingan rakyat. Hal-hal positif tersebut dapat kita jadikan teladan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian penjelasan tentang kisah Pangeran Diponegoro. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.